Hello Indonesia, this is your captain speaking. Kalian tahu, baru-baru ini sebuah media asal Irak, Irakis_IR, merilis sebuah berita yang entah mengapa terasa menjengkelkan, tapi juga menyulut api optimisme kita semua. Dalam unggahannya, mereka dengan percaya diri menyebut bahwa peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia hanya 7% saja. Ya, kalian tidak salah dengar, hanya 7% saja. Sementara itu, Arab Saudi diprediksi punya peluang 38%. Dan Irak dengan penuh arogansi, mereka tempatkan di puncak dengan probabilitas lolos mencapai 55%. Lantas muncul pertanyaan besar, mengapa mereka begitu yakin dengan angka-angka ini? Dan lebih penting lagi, mengapa Indonesia yang kita yakini hari ini telah jauh lebih siap, justru dipandang sebelah mata? Mungkin karena mereka tidak tahu timnas Indonesia bukan sedang lemah tapi sedang diam. Bukan karena tak punya kekuatan, tapi karena sedang menyembunyikan senjata rahasianya. Bukan karena takut, tapi karena tengah menunggu momen yang tepat untuk menghantam balik. Dan kini saat seluruh mata tertuju pada persaingan antara Irak dan Arab Saudi, tim Garuda justru sedang mengepakkan sayapnya dalam diam. Mempersiapkan amunisi terbaik, strategi tersembunyi, dan mental untuk menghadapi babak paling menentukan dalam sejarah. Maka dalam video ini Icam Sport akan mengungkap mengapa 7% itu bukan akhir, tapi justru awal dari kejutan besar. Inilah saatnya timnas Indonesia menyembunyikan senjata rahasia untuk menaklukkan Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Entah dari mana datangnya dan variabel apa yang mereka pakai, tapi faktanya Indonesia ditempatkan di posisi paling bawah. Probabilitas lolos ke Piala Dunia hanya 7%. Bukan 30, 20, atau bahkan 10%. Hanya 7%. Sementara Irak disebut punya peluang 55% dan Arab Saudi 38%. Jika mereka menempatkan Indonesia dengan 32% saja, kita masih bisa anggap itu masuk akal. Tapi 7% itu bukan sekedar angka. Itu mirip sebagai sesuatu yang merendahkan kita. Mereka tak hanya meragukan kita, mereka tak menganggap kita ada. Tapi itu tidak menjadi masalah, itu hak mereka, itu narasi media mereka. Dan kalau kita bicara fakta, memang sejarah belum berpihak pada kita. Dari 4 pertemuan terakhir melawan Irak, kita kalah 4 kali. 2 kali tumbang di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, sekali kalah di Piala Asia Qatar, dan bahkan timnas U23 kita pun tumbang dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Bayangkan 4 pertandingan, 0 kemenangan, 0 hasil imbang. Bahkan skor pun kadang terasa menyakitkan. Inilah mungkin alasan mengapa mereka yakin, mengapa angka itu keluar. Angka yang meremehkan, angka yang menyudutkan, dan rasanya seperti angka yang membakar harga diri. Tapi justru dari sini semuanya dimulai. Karena di balik angka 7% itu tersembunyi 93% kebanggaan, tekad, dan ambisi yang siap meledak. Mereka hanya melihat masa lalu kita, tapi mereka lupa bahwa Garuda yang terluka adalah Garuda yang paling mematikan. Is in position for the return. Indonesia on the attack. Sayuri through the legs of the defender. Marcelino! Tetapi tunggu dulu, rasanya Irak lupa satu hal penting, atau mungkin sengaja menutup mata. Wajah timnas Indonesia hari ini sudah tidak lagi sama. Ini bukan lagi tim yang dulu mereka bantai tanpa ampun. Bukan lagi tim yang hanya bisa menunduk di hadapan mereka. Dulu saat kita dihajar habis-habisan oleh Irak, kita belum punya Jay Itzes, sang jenderal belakang yang kini berdiri kokoh seperti menjaga pertahanan kita. Dan kala itu kita masih bertumpu pada kepemimpinan Jordi Amat yang seorang diri harus menanggung beban pertahanan. Kini Jay hadir dan lini belakang kita tak bisa lagi diremehkan. Dulu saat Irak menguasai segalanya, kita belum punya Martin Paes, penjaga gawang yang mampu menahan penalti tendangan pemain Arab. Apalagi Emil Audero, kiper dari Serie A Italia, yang levelnya sudah jauh di atas rata-rata Asia.
Waktu itu harapan kita masih digantungkan pada Hernando yang sayangnya sempat blunder di laga penting di GBK. Dan juga Nadeo yang harus menerima serangan bertubi-tubi di Basra Stadium. Yang kala itu benar-benar 5 shoot on goal dan 5 gol. Tidak ada pemain. Oh, kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia, pasang Hasan. Oh, Hasan. Ali lagi. Angkat kotak penalti, terlewat. Oh, terlalu lama tadi. Shooting langsung dari Ali Jasim. Shooting lagi. Oh. Itu baru barisan terakhir. Belum lagi mereka sadari bahwa kini di sisi kanan pertahanan Garuda berdiri sosok kelas dunia pemain Bundesliga, bek yang baru-baru ini bahkan mencetak gol ke gawang klub La Liga sekelas Valencia. Irak belum pernah merasakan bagaimana rasanya ditembus oleh kaki dingin dan kekuatan mental pemain Eropa seperti Kevin Dix. Dan di sisi kiri, mereka belum tahu bahwa kini ada Kelvin Verdong, pelari cepat, pengumpan akurat, dan pemain serba bisa, yang membuat Arab Saudi, China, bahkan Bahrain tak berkutik, terdiam, menangis, dan akhirnya pulang. Ini adalah pemain yang tak hanya berlari, tapi juga mengacak-ngacak pertahanan lawan, meruntuhkan rencana, dan mengoyak taktik siapapun yang mencoba menutup jalur kirinya. Irak boleh percaya data, tapi mereka lupa bahwa data tak pernah bisa mengukur semangat, dendam, dan darah yang kini mengalir di tubuh Garuda. Timnas hari ini bukan tim yang sama, karena hari ini Garuda telah bangkit, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap untuk membungkam. Dan jangan salah, bahkan di lini depan, di sektor yang selama ini mungkin dianggap titik paling lemah kita, Irak tampaknya lupa menghitung dengan benar. Mereka lupa bahwa saat mereka menghancurkan Indonesia 5-1 di kandang mereka sendiri, lini serang Garuda masih diisi oleh pemain-pemain lokal yang belum menghirup udara kompetisi kelas dunia. Saat itu kita masih mengandalkan Dendi Sulistiawan dan Dimas Drajat, yang mana para pemain kita masih belum cukup untuk menembus tembok baja pertahanan Irak. Tapi hari ini situasinya telah berubah drastis. Irak kini berhadapan dengan lini depan yang lebih tajam, bervariasi, dan lebih berbahaya. Mereka lupa bahwa sekarang timnas Indonesia punya Ola Romani, penyerang Eropa yang telah memulangkan China dan Bahrain, sekaligus pemain yang punya insting pembunuh di dalam kotak penalti. Meski belum bisa dipastikan pulih tepat waktu, bayangkan kehadiran Ole saja sudah cukup untuk membuat lini belakang lawan berpikir 2 kali. Dan andai Ole absen, jangan kira serangan kita akan melempem, karena PSSI diam-diam sudah bersiap. Dan apa yang mereka siapkan adalah sesuatu yang bisa mengejutkan semua pihak, termasuk Irak. Ada Mauro Zylstra, striker bertipe kuat dan lugas yang bisa membuka ruang. Ada Miliano Jonathans, pemain cepat yang sedang naik performanya di Eropa. Dan bahkan satu nama yang selama ini sunyi, Dean Zandbergen, pemain yang mungkin tak banyak disebut media, tapi justru karena itulah ia bisa menjadi senjata rahasia paling mematikan yang akan timnas Indonesia bawa ke laga hidup mati nanti. Ya, ini bukan sekadar perubahan, ini adalah revolusi. Timnas Indonesia kini tak hanya kuat di lini belakang, tak hanya tangguh di sektor tengah, tapi juga bersenjata di lini depan. Dan ketika pertahanan sudah sulit ditembus, ketika tengah kita mampu mendikte permainan, dan serangan kita kini bisa mematikan, maka bukan hanya bertahan yang bisa kita lakukan, tapi membungkam. Membungkam dengan gol, kejutan, dan dengan kemenangan yang mungkin tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Lagi pula, Garuda sudah terlalu sering diremehkan. Bukan hanya oleh lawan-lawan di lapangan, tapi juga oleh influencer sepak bola internasional, oleh analis-analis luar negeri yang hanya bisa menilai dari permukaan, dari statistik, dari nama besar dan reputasi sejarah. Sudah terlalu sering kita dianggap angin lalu. Sudah berkali-kali timnas Indonesia ditempatkan sebagai tim pelengkap, tak lebih dari figuran di panggung besar sepak bola Asia. Masih ingatkah kalian bagaimana di kualifikasi Piala Asia yang lalu, tak ada satupun prediksi yang menempatkan Indonesia sebagai kandidat lolos. Tidak ada satupun. Bahkan banyak yang dengan enteng menaruh kita di posisi ketiga, bahkan keempat. Kita disetarakan dengan Nepal. Sementara media luar mengangkat Yordania sebagai raja grup dan Kuwait di posisi kedua yang akan lolos. Tapi apa yang terjadi? Fakta di lapangan justru membungkam mereka semua. Tim yang mereka anggap kecil justru yang melenggang ke Piala Asia.
Bukan hanya sekadar hadir, kita lolos dari fase grup dan melangkah ke babak knockout. Sebuah prestasi yang bahkan tak pernah mereka bayangkan akan dilakukan oleh tim pelengkap seperti Indonesia. Belum cukup, lihat saja perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia. Sejak ronde pertama saat menghadapi Brunei, sebutkan satu saja influencer luar atau media besar yang memprediksi timnas Indonesia akan lolos sampai ronde ketiga. Bahkan kini menginjak ronde keempat, tidak ada. Tak seorang pun berani bermimpi sejauh itu untuk Indonesia. Dan kalaupun ada, mereka hanya sedang mencari sensasi dan atensi semata, karena keyakinan mereka sendiri tak pernah ada. Tapi bagi kita, diremehkan adalah hal biasa. Kita sudah kenyang dengan cemoohan. Kita sudah terbiasa dengan yang namanya tidak diperhitungkan, bahkan dianggap tak ada. Dan justru disitulah kekuatan kita dibentuk. Karena dari rasa sakit itu, dari rasa yang tidak dianggap itu, lahirlah bara dalam dada bangsa ini. Semangat untuk membuktikan bahwa Garuda bukan sekadar burung hias, tapi pemangsa. Jika mereka menganggap peluang kita hanya 7%, maka bagi kita itulah angka yang akan kita lipatkan 10 kali lipat. Kita akan menjadikan 7% itu menjadi 70%. Karena kita percaya bukan statistik yang menentukan hasil akhir, tapi keyakinan, pengorbanan, dan semangat untuk terus terbang tinggi meski angin melawan. Dan jika kita berbicara tentang para kontestan di grup neraka timnas Indonesia nanti, maka satu hal yang mencolok adalah diamnya media-media Arab Saudi. Tidak ada komentar lantang, tidak ada pernyataan meremehkan seperti dulu. Semuanya bungkam. Mengapa? Karena mereka mulai sadar, karena mereka tahu Garuda yang dulu mereka anggap kecil, kini menjelma menjadi kekuatan yang bisa menerkam balik kapan saja. Arab Saudi sudah merasakan sendiri bagaimana pedihnya saat tim yang diremehkan justru mencuri harga diri mereka di atas lapangan. Siapa yang mengira timnas Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka sendiri? Siapa yang bisa membayangkan kita, tim yang dulu mereka pandang sebelah mata, mampu mengalahkan mereka di tanah kita sendiri? Arab Saudi, tim langganan Piala Dunia, hanya mampu mengantongi 1 poin dari 2 pertemuan. 1 poin saja, tak sekalipun menang. Bukan karena mereka bermain buruk, tapi karena Garuda tampil luar biasa. Karena tim ini tidak datang untuk menjadi pelengkap, tim ini datang untuk menantang sejarah. Dan yang lebih mencengangkan, semua itu terjadi tanpa ramalan, prediksi, dan bahkan tanpa sanjungan dari para pengamat luar. Tak ada satupun analis, influencer, atau komentator luar negeri yang berani mengatakan Indonesia akan mampu melakukan itu. Tidak satupun. Hanya kita yang percaya. Hanya para pemain kita yang yakin. Karena di saat dunia meremehkan, kita memilih untuk percaya. Dan dari situlah kekuatan kita tumbuh. Bukan dari pujian, tapi dari keraguan. Jadi jangan pernah takut saat diremehkan. Karena saat Garuda diremehkan, justru itulah momen untuk sayapnya mengembang, cakarnya mencengkram, dan raungannya menggema ke seluruh penjuru Asia. Itulah kekuatan kita. Lahir dari kerendahan, dibesarkan oleh perjuangan, dan kini siap mengubah keraguan menjadi kehormatan. Dan ada satu hal penting yang tampaknya masih luput dari kesadaran pihak lawan. Sebuah fakta yang selama ini tertutup oleh narasi lama dan arogansi sejarah. Ya, benar, Indonesia kerap diremehkan. Dianggap tak lebih dari tim pelengkap di grup neraka ini. Disebut-sebut hanya sebagai penghias daftar peserta. Unggulan terakhir yang tak patut diperhitungkan. Tapi sudah saatnya narasi itu kita sobek. Sudah waktunya fakta menggantikan anggapan. Dan realita menampar kecongkakan mereka. Mari kita bicara data, mari kita buka mata. Jika kita menakar kekuatan lewat nilai pasar skuad, ada kenyataan yang sungguh mengejutkan. Irak, tim yang disebut-sebut unggulan kedua, hanya mencatat market value sekitar 277 miliar rupiah. Arab Saudi, tim langganan Piala Dunia yang diulu-ulukan sebagai raksasa Asia, bernilai 438 miliar rupiah. Tapi tahukah kalian siapa yang berdiri di urutan pertama? Bukan Irak, bukan pula Arab Saudi, tapi Indonesia. Ya, Indonesia, negeri yang mereka anggap kecil, yang mereka remehkan itu, justru memimpin nilai pasar tertinggi dari grup neraka ini. Skuad Garuda mencatat total market value lebih dari 606 miliar rupiah. Angka yang menggelegar, angka yang tak sekadar angka. Nilai ini memang tak menjamin kemenangan, tapi nilai ini adalah simbol. Simbol dari kebangkitan, simbol dari kerja keras para pemain-pemain diaspora yang menanggalkan kenyamanan demi sebuah kehormatan membela merah putih. Simbol bahwa generasi ini tak lagi main-main. Mereka datang bukan untuk mencicipi atmosfer internasional, tapi untuk mengukir sejarah. Market value bukanlah segalanya, kata mereka. Tapi jangan lupakan, nilai pasar adalah refleksi dari kualitas, bakat, dan juga potensi.
Dan jika ada yang masih menyebut Indonesia sebagai kuda hitam, maka mereka tertinggal dari zaman. Status itu telah usang. Kini ketakutan itu bukan lagi beban kita, tapi momok bagi siapapun yang harus berhadapan dengan Garuda. Karena Indonesia tak lagi datang untuk bertahan, kita datang untuk menyerang, untuk meruntuhkan tembok besar, untuk menuliskan babak baru yang tak bisa dihapus. Inilah Indonesia, dulu diremehkan, kini diperhitungkan. Dulu ditertawakan, kini ditakuti. Dan jika dunia masih buta terhadap apa yang sedang kita bangun, biarlah kita yang bicara di atas lapangan. Karena kemenangan bukan lagi mimpi, tapi janji yang siap bangsa ini tuntaskan. Dapatkah timnas Indonesia memenangi 2 pertandingan itu dan memastikan dirinya lolos ke Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.